Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 866. Setelah Wan Jizeng terbang langsung, dia mengikutinya, dan kemudian dia jatuh ke tanah dengan keras. Seketika, setengah dari wajahnya menjadi merah dan bengkak. Memang benar bahwa pada saat itu, Lin Ming menunjukkan kecepatan maksimumnya. Setelah berkedip, dia langsung memukul Wan Jizeng di wajah. Tentu saja, dia bisa membunuh Wan Jizeng secara langsung, tetapi alasan mengapa dia tidak melakukannya karena pria yang aneh dan kuat tadi. Tangan pria itu menghilang dan muncul dalam sekejap, yang tidak mengungkapkan nafas sedikit pun. Selain itu, tangannya jelas merupakan kekuatan rilem kongenital, tetapi memiliki kekuatan setengah langkah untuk mengubah ranah spiritual. Ini secara alami mengejutkan Lin Ming, tetapi pada saat yang sama, ia juga memiliki rasa ingin tahu. Untuk sementara waktu, ia juga ingin memiliki beberapa gerakan dengan sisi lain untuk menguji kekuatan sisi lain. Pada saat yang sama, ia juga berjaga-jaga melawan tangan pria itu lagi, yang mempertahankan bagian dari kekuatannya. Karena itu, ketika dia tiba-tiba menembak Wan Jizeng hanya sedikit terluka. Menteri Wan. Pada saat ini, seruan kejutan berdering, dan pria itu bernama Wei Konyi datang ke Wan Jizeng. Menteri Wan, kamu baik-baik saja. Saat ini, kebencian Wan Jizeng untuk Lin Ming sangat besar. Sebelum di depan Menteri Huaan, dia hampir terbunuh oleh Lin Ming, dan dia hampir terbunuh oleh Lin Ming. Sekarang, di depan publik, dia dipukuli oleh Lin Ming lagi. Meskipun dia hanya ditampar oleh Lin Ming, dia terbang terbalik. Untuk sesaat, dia hanya sedikit terluka. Tetapi cedera ringan ini, dibandingkan dengan membunuhnya secara langsung, membuatnya merasa lebih malu. Langkah Lin Ming tidak diragukan lagi sebagai penghinaan langsung kepadanya. Sebagai wakil Menteri Huaan, bagaimana dia bisa berdiri dengan penghinaan seperti itu? Untuk sesaat, kebenciannya terhadap Lin Ming tidak begitu hebat. Pada saat ini, jejak darah muncul di matanya. Dia memandang Lin Ming tidak jauh, dan kemudian meremas hukuman dari giginya. Wei Konyi, bunuh bocah ini. Tidak peduli berapa harga yang Anda bayar, apapun artinya Anda gunakan, sekarang pergi untuk membunuh anak ini segera. Bunuh dia. Ketika sampai pada akhirnya, wajah Wan Jizeng juga suram sejauh air yang hampir menetes, dan dia minum dengan marah di mulutnya. Teng, dengan dia, seluruh orang juga memancarkan momentum yang sangat kuat, yang membuat Wei Konyi menggigil. Setelah Wei Konyi menenangkan, dia melihat wajah merah dan bengkak Wan Jizeng dan berkata, Menteri Wan, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan bocah ini pergi. Petik 1. Antara berbicara, ia mengeluarkan vas porselen, mencurahkan bubuk putih, melukis wajah Wan Jizeng, yaitu untuk melihat pembengkakan pada wajah Wan Jizeng, juga langsung mereda. Melihat ini, Wan Jizeng terlihat sedikit puas dan berkata kepada Wei Konye, selama kamu bisa membunuh Lin Ming, aku sarankan kamu untuk menjadi wakil Menteri Huaan. Petik 1. Mendengar ini, mata Wei Konye melintasi jejak ekstasi. Kemudian dia mengangguk dan berkata, Menteri Wan, jangan khawatir. Meskipun Lin Ming kuat, dia hanya memiliki satu cara untuk mati setelah saya menggunakan dua kekuatan ajaib. Petik 1. Sementara Wei Konyi dan Wan Jizeng berbicara, 6 orang lainnya telah bergerak untuk waktu yang lama. Tampaknya mereka juga melindungi Wan Jizeng. Mereka berbalik ke Wan Jizeng dan mengelilingi Wan Jizeng di tengah. Untuk sementara waktu, ke-6 orang ini juga mengirimkan udara pembunuh yang kuat, dan menatap Lin Ming dengan pandangan mata yang cerofetosa. Pada saat yang sama, 6 orang juga sedikit gugup. Memang benar bahwa mereka semua tahu kekuatan Lin Ming. Bahkan Wei Konyi menunjukkan kekuatan sihirnya, tetapi dia tidak bisa menyakiti Lin Ming, apalagi bunuh dia secara langsung. Ini menunjukkan seberapa kuat Lin Ming.
Untuk sementara waktu, keenam orang secara alami tidak berani bergegas ke Lin Ming. Pada saat ini, 6 orang lega melihat Wei Konyi muncul di depan mereka dari udara tipis. Pada saat yang sama, semangat pembunuhan yang kuat juga dikirim. Melihat ini, Lin Ming tidak dapat membantu tersenyum dan berkata kepada Wei Konyi, "Kekuatan Anda hanyalah tingkat alam, tetapi kemampuan dan kekuatan yang baru saja Anda berikan jauh melampaui level Anda. Saya ingin tahu tentang situasi Anda. Tentu saja, saya benar-benar menantikan kesempatan Anda dapat menyakiti saya. Luka kamu, haha." Untuk sesaat, Wei Konyi tersenyum dengan jijik, dan kemudian berkata, "Baru saja, aku hanya menguji kekuatanmu sedikit. Aku bahkan tidak menunjukkan 1/5 dari kekuatan 2 kekuatan ajaib." Oh, 2 kekuatan ajaib. Mendengar ini, keingintahuan Lin Ming di matanya menjadi lebih kuat. Dia bertanya, "Aku tidak tahu kekuatan sihir seperti apa itu." Petik 1. Memang, ini adalah pertama kalinya Lin Ming telah mendengar tentang keberadaan kekuatan sihir. Penghinaan di mata Wei Konyi tumbuh lebih kuat, dan dia berkata, "Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi hukum jika Anda benar-benar memiliki kekuatan. Sebenarnya, Anda hanya bumpkin yang belum melihat banyak hal dunia. Jika Anda ingin tahu, pergi ke neraka dan tanyakan seseorang." Bersenandung. Berbicara tentang terakhir kali, ham dingin juga keluar dari mulut Wei Konyi, dan kemudian dia menghilang. Dia menghilang dari udara tipis. Melihat ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi terlihat terkejut. Untuk pertama kalinya, Lin Ming segera menyalakan metode pernapasan, dan kemudian mulai merasakan napas Qi Wei Kongye. Namun, apa yang membuat Lin Ming sedikit cemberut adalah bahwa ia masih tidak merasakan napas Wei Konyi ketika metode pernapasan berjalan cepat. Napas sekecil apapun, juga tidak terasa. Tampaknya apa yang disebut kekuatan sihir yang diberikan Wei Konyi sangat kuat. Petik 1. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi merasa bermartabat. Anda tahu, bahkan jika murid naga tersembunyi menggunakan kemampuan tembus pandang ketika dia mengenakan arloji naga tersembunyi, dia bisa menangkap jejak yang lain di bawah pengoperasian metode pernapasan. Tapi sekarang, bahkan dengan metode pernapasan berlari cepat, dia tidak bisa merasakan sedikit pun nafas Wei Kongye. Untuk sesaat, dalam pendapat Lin Ming, kekuatan magis ini tidak kuat. Sama seperti pikiran Lin Ming berputar, dia juga berhati-hati, jadi dia mengaduk roh surga, dan langsung membentuk aperture pelindung 5 warna. Sehat. Namun, ketika aperture pelindung 5 warna muncul di luar tubuh Lin Ming, wajah Lin Ming berubah. Memang, pada saat ini, Lin Ming jelas melihat bahwa telapak tangan muncul dari udara tipis dan langsung muncul di aperture 5 warna di luar tubuhnya. Tiba-tiba, telapak tangan juga membombardirnya. Bab 867. Ini, untuk sesaat, wajah Lin Ming berubah. Memang benar bahwa kekuatan kelapa ini jauh lebih besar dari telapak tangan sekarang. Dalam perasaan Lin Ming, itu adalah setidaknya 3 atau 4 kali lebih besar. Langkah. Untuk sesaat, langkah Lin Ming mundur terus-menerus sampai ia langsung di sebelah dinding. Untungnya, metode pernapasan berjalan setiap saat. Jika tidak, bawah telapak ini, Lin Ming merasa bahwa bahkan jika ia tidak darah tidak muntah, dia sudah pergi keluar. Untuk sesaat, melihat Lin Ming hanya mundur, tampaknya ia tidak terluka sama sekali, termasuk 7 orang di kamar Wan Ji. Untuk sesaat, ada jejak kecelakaan di matanya. Saat berikutnya, Wan Jizeng bahkan lebih gigi benci gatal, dan kemudian ia berteriak, "Xie Bozong, Anda juga melakukannya." Lin Ming memiliki banyak kekuatan. Bahkan jika Wei Konyi dapat membunuhnya, ia akan harus bekerja keras. Mungkin dia akan terluka. Petik 1. Melihat Wan Jizeng membuka mulutnya seperti ini, yang tertua dari mereka mendengus dingin dan kemudian berkelebat keluar dan menyapu langsung menuju Lin Ming. Pada saat yang sama, ia juga mengatakan, "Wei Konyi, jika Anda menyerang anak ini lagi,
aku akan mengambil kesempatan untuk menepuk sampai mati. Petik 1. Sementara ia berbicara, ia datang ke Lin Ming dan menepuk Lin Ming dengan satu tangan. Tentu, Lin Ming dapat melihat bahwa pria tua bernama Xie Bozong memiliki kekuatan semangat setengah langkah. Selain Wan Jizeng, kekuatan orang tua juga yang tertinggi. Saat ini, ia bertepuk tangan dan tampaknya menunjukkan semua kekuatannya. Suara melanggar udara terdengar dan ia bertepuk tangan langsung di kepala Lin Ming. Menghadapi orang tua tangan Xie Bozong ini, Lin Ming tidak memperhatikan hal itu, hanya lapisan aperture 5 warna di luar tubuhnya, yang cukup untuk menahan tangan masing-masing. Dia sekarang memiliki jejak takut alam adalah yang dapat menampilkan kemampuan kekuatan sihir dari Wei Kongye. Pada saat yang sama, ketika orang tua Xie Bozong mengambil tangan, telapak Wei Kongye muncul di aperture 5 warna di luar tubuh Lin Ming. Tiba-tiba, sawit ini akan memukul dada Lin Ming. Bersenandung. Melihat ini, Lin Ming mendengus dingin. Dia sudah mencetak 2 kali. Menghadapi tangan ketiga, tidak peduli apa, dia sudah memiliki pengalaman. Pada saat ketika telapak tangan muncul, ia mengambil serangan akhir dan membuat bergerak. Mengabaikan tangan Xie Bozong, ia mengulurkan tangannya dan meraih itu di pergelangan tangan Wei Kongye ini. Dengan pegang seperti, Lin Ming telah diberikan kekuatan roh setengah langkah. Dengan operasi penuh metode pernapasan, kecepatan hampir luar biasa. Wah, untuk sementara waktu, tangan Lin Ming adalah seperti petir dan langsung mendekap pergelangan tangan Wei Kongye ini. Dalam sekejap, Lin Ming juga tanpa ampun menempatkan jejak kegelapan ke dalamnya. Dan Wei Kongye, pada kenyataannya, ketika Lin Ming tiba-tiba kelaspes pergelangan tangannya, dia tidak peduli sama sekali karena tangan Xie Bozong ini telah memukulnya. Tapi apa dia tidak harapkan adalah bahwa kemampuan pertahanan Lin Ming dari 5 warna cahaya jauh melampaui imajinasinya. Kemudian mendengarkan bang dari luar cincin, lapisan ini 5 warna cahaya sangat akan Xie Bozong sawit ini langsung menolak turun. Pada saat yang sama, tiba-tiba, Wei Kongye merasa bahwa napas ketakutan berasal dari telapak tangan Lin Ming. Udara darkness. Dalam sekejap, ia juga merasa apa itu. Setelah menyikat gigi, wajahnya menjadi sangat pucat. Bagaimana Anda mengontrol udara gelap? Untuk sesaat, kata ini adalah di bibir Wei Kongye. Tapi itu terjebak, karena jejak ini gas gelap benar-benar mengunci beberapa titik akupuntur di tubuhnya sangat akurat. Untuk sesaat, ekspresi wajahnya membeku, dan seluruh orang tidak bisa bergerak. Memang, Lin Ming secara alami dapat melihat bahwa yang disebut kekuatan supernatural yang dikendalikan oleh Wei Kongye adalah aneh dan kuat. Dia pertama-tama mengendalikan tubuh Wei Kongye, dan kemudian mencoba membiarkan metode pernapasan memberikan hisap untuk menyerap beberapa napas Wei Kongye. Mungkin dia juga bisa belajar kekuatan magis Wei Kongye. Tapi adegan yang mengejutkan Lin Ming juga muncul. Di bawah pengoperasian metode pernapasan, dia tidak merasakan napas di tubuh Wei Kongye, sama seperti Wei Kongye hanyalah orang biasa. Tapi tentu saja, itu tidak mungkin. Sejenak, Lin Ming tidak terkejut. Pada saat ini, dibandingkan dengan wajah Lin Ming menunjukkan warna kejutan, termasuk 6 orang di kamar Wan Ji, mata mereka semua melebar, menunjukkan tampilan tercengang. Keenam tidak percaya apa yang mereka lihat. Bahkan, itu terjadi dengan sangat cepat. Xie Bozong mengambil tangan dan menabrak 5 cahaya warna Lin Ming, yang juga memblokir tangan Xie Bozong. Selanjutnya, sosok Wei Kongye terungkap. Alasan mengapa 6 orang terpana adalah bahwa sosok Wei Kongye tiba-tiba mengungkapkan adegan ini. Yah, bagaimana mungkin itu? Memang benar bahwa 2 kekuatan magis Wei Kongye adalah gerakan instan. Tidak mungkin baginya untuk diperhatikan oleh pihak lain. Bahkan lebih mungkin baginya untuk menunjukkan tubuhnya jika dia ditangkap oleh pihak lain. Petik 1. Meskipun mustahil, tetapi faktanya telah muncul di depan kita, Wan Jizeng 6 orang ingin percaya juga tidak mungkin. Lepaskan Wei Kongye. Petik 1.
Pada saat ini, dia melihat penampilan Wei Konyi yang tak bergerak. Xie Bozong berteriak pertama dengan marah. Kali ini, dia bertepuk tangan di aperture 5 warna di luar tubuh Lin Ming. Dengan bang 2 cincin, kali ini Xie Bozong langsung meniup aperture 5 warna di luar tubuh Lin Ming. Bocah, apertur pelindung di luar kamu seperti itu, ah. Untuk sesaat, wajah Xie Bo menunjukkan jijik, tetapi saat berikutnya, sebuah teriakan keluar dari mulutnya. Tuan Xie. Pada saat yang sama, Wan Jizeng dan 6 orang lainnya juga berseru, wajah mereka berubah. Memang benar Wan Jizeng dapat melihat dengan jelas. Ketika aperture 5 warna di luar tubuh Lin Ming rusak oleh Xie Bozong, Lin Ming memukul Xie Bozong di dada. Dengan teriakan keluar dari mulut Xie Bozong, seluruh tubuh Wan Jizeng juga terbang terbalik. Ketika Xie Bo berada di tengah udara, mulutnya bergerak. Wow! Seteguk darah besar keluar. Tuan Xie. Petik 1. Segera, seorang pria flash ke bawah untuk menangkap Xie Bozong, menyikat, wajah pria itu lebih jelek. Pada saat ini, dia bisa melihat dengan jelas bahwa Xie Bozong berada di ambang kematian. Di bawah telapak tangan Lin Minggang, dia melihat bahwa seluruh dada Xie Bozong sudah tenggelam dan sepotong besar darah menggelembung seperti musim semi. Lin Ming, melihat ini, Wan Jizeng, yang juga menggertak giginya, menatap Lin Ming dan berkata kabar kata-kata. Xie Bozong adalah kepala keluarga Xie dari keluarga aristokrat Yanjing. Kepala juga ingin menunjukkan wajah. Kamu sangat kejam. Petik 1. Bab 868. Untuk sesaat, Lin Ming mengangkat bahu dan tampak acuh tak acuh. Xie Bo, berterima kasih kepada pemimpin keluarga, kan? Dia membunuhku. Aku tidak membunuhnya pada saat pertama. Aku sudah penuh belas kasihan, haha. Petik 1. Pada akhirnya, mata Lin Ming juga mengungkapkan niatnya untuk membunuh. Dia perlahan-lahan menyapu 6 pria Wan Jizeng. Jika kamu masih ingin melawanku, aku tidak peduli siapa kamu. Jangan salahkan aku karena membunuhmu. Petik 1. Anda. Begitu penuh dengan kata-kata yang membunuh, untuk sementara waktu biarkan Wan Jizeng 6 orang tidak tiba-tiba leng berikutnya, maka mata juga menunjukkan jejak warna tak berdaya. Memang, dalam pandangan Wan Jizeng, belum lagi Xie Bozong, bahkan kekuatan magis Wei Konyi cukup untuk membunuh Lin Ming. Namun, faktanya adalah bahwa Wei Konyi memukul Lin Ming di tempat pertama. Apa yang membuat Wan Jizeng dan yang lain terlihat konyol adalah bahwa mereka tidak tahu apakah kehidupan Lin Ming milik Xiao Qiang. Setelah dipukul di tempat kedua, mereka tidak terluka sama sekali. Dan kemudian, Wan Jizeng dan yang lainnya bahkan lebih tertegun. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Lin Ming untuk Wei Kongye. Dia membuat Wei Kongye menunjukkan sosoknya. Untuk sesaat, dia membuat Wei Kongye tetap seperti tiang. Dalam pandangan Wan Jizeng dan lainnya, bahkan Wei Kongye, yang paling pasti akan membunuh Lin Ming, telah gagal. Untuk sesaat, bahkan jika mereka bergandengan tangan, saya khawatir hanya akan ada satu ujung, yaitu, Xiao Ming akan diadakan di tangannya dan terbunuh seperti yang dia inginkan. Untuk sesaat, Wan Jizeng sepertinya takut melihat Lin Ming. Dia bertanya kepada pria yang baru saja menangkap Xie Bozong. Tuan Su, bagaimana Guru Xie? Memang, pria ini juga kepala keluarga Yanjing. Namanya Su Sanmin. Secara alami, dia adalah kepala keluarga Su. Pada saat ini, ada cahaya dingin di matanya. Setelah melihat Lin Ming, dia berkata kepada Wan Jizeng lagi. Menteri Wan, saya telah memberikan eliksir kepada pemimpin keluarga Xie. Kehidupan pemimpin keluarga Xie telah diselamatkan, tetapi tampaknya situasinya masih sangat buruk. Petik 1. Untuk sementara waktu, Wan Jizeng merasa lega, dan kemudian berkata, selama Anda menjaga hidup Anda, itu tidak masalah. Kirim orang ke Huaan dengan cepat. Dengan kemampuan Huaan, Anda dapat membuat keluarga Xie lebih baik. Petik 1. Su Sanmin mengangguk, dan tentu saja dia akan mengambil Xie Bozong untuk pergi langsung.
Sehat. Tetapi saat berikutnya, wajah Susan Min berubah, dan matanya segera menatap gerbang. Ini, pada saat yang sama, Wan Jizeng dan orang lain tampaknya telah memperhatikan sesuatu. Mereka mengikatnya dan melihatnya. Ini, pada saat yang sama, mata Lin Ming sedikit berubah. Dia baru saja melihat bahwa seorang pemuda tiba-tiba muncul, ramping, setidaknya 1,9 meter dalam bentuknya, dengan senyum elegan di sudut mulutnya, tetapi itu memberi orang perasaan penetrasi, terutama wajah pria itu, yang sama putihnya dengan salju. Sama seperti Lin Ming bertanya-tanya siapa pria itu tiba-tiba muncul, seorang lelaki bermata itu melihatnya muncul, dan wajahnya dipenuhi dengan ekstasi untuk pertama kalinya. Dengan kepulan, orang bermata satu juga tampak berlutut dengan pria tanpa sadar dan berteriak. Menguasai. Apa? Mendengar alamat ini, Lin Ming tidak bisa sedikit mengerutkan kening. Adapun Wan Jizeng dan yang lainnya, tidak perlu dikatakan, dia berseru langsung. Memang benar bahwa orang bermata satu adalah lelaki kelelawar tingkat perak, dan kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu. Kemudian, sejak pria yang tiba-tiba muncul adalah penguasa pria bermata satu, apa kekuatannya? Untuk sementara waktu, ketika lelaki itu perlahan-lahan masuk, Wan Jizeng dan yang lainnya tampaknya tanpa sadar keluar dari jalan, biarkan pria itu masuk ke dalam ruangan. Tidak peduli bagaimana dia berperilaku atau di antara alisnya, dia tampaknya memiliki jejak keanggunan. Ketika dia datang tidak jauh dari Lin Ming, dia berhenti. Setelah dia melirik mayat di tanah, dia terkejut. Kemudian dia memandang Lin Ming dan bertanya, "Kamu menghisap daging dan darahnya. Kamu siapa?" Lin Ming juga bertanya. Bahkan, ketika pihak lain bertanya, Lin Ming merasakan jejak tekanan dari pihak lain, tetapi sejenak, darah di tubuhnya, yaitu racun darah dingin mengirimkan jejak napas yin dan dingin, dan Lin Ming mengabaikan jejak tekanan ini. "Aku tuan mereka, aku adalah Raja Batman Emas." Petik 1. Sejenak, pria itu jujur. "Apa? Raja Batman Emas." Mendengar pendahuluan diri pria ini, Wan Jizeng dan wajah orang lain sangat berubah. Dalam hatinya, dia berseru, dan wajahnya secara alami menjadi lebih bermartabat. Bahkan, Huan telah diberitahu untuk waktu yang lama bahwa banyak kekuatan barat yang kuat telah menyelinap ke China dan Kunlun Mountains. Itu sebabnya Menteri Huan membutuhkan perintah Kunlun untuk pergi ke pegunungan Kunlun untuk mencari tahu. Tetapi saya tidak berharap ada dua perak tingkat Batman di depan saya, tetapi ini tidak termasuk. Segera setelah itu, bahkan tingkat emas Batman of Bat Raja muncul. "Kamu ingin membunuhku dan membalas hambamu." Sejenak, setelah hati Lin Ming berdandan, dia dengan tenang bertanya langsung. Ketika saya melihat pria ini, sudut mulutnya sedikit miring. Dia tampak lebih elegan dan berkata dengan lembut, "Kalau saja seorang pelayan meninggal, dia akan mati. Itu tidak layak balas dendam saya." Setelah jeda, Raja Bet memandang Lin Ming dengan penuh minat dan berkata, "Musuh dari musuh adalah teman. Saya lebih tertarik pada Anda." Ketika sampai pada akhir, pria Bet King juga menatap Lin Ming. Untuk sesaat, Lin Ming hanya mendengus, "Hanya teman-teman yang saya kenal adalah teman-teman saya. Anda tidak, dan Anda tidak bisa." Petik 1. Tangguh. Mendengar kata-kata Lin Ming, seorang lelaki bermata itu, yang masih berlutut di tanah, tiba-tiba bangun dalam kemarahan, tetapi kemudian teriakan keluar dari mulutnya. Kemudian seorang lelaki bermata itu jatuh ke tanah dengan keras. Memang, pada saat ini, Raja Kelelawar membuat tangan langsung, menamparkan orang bermata satu di atas kepalanya, dan tanpa ampun membunuh hambanya. Kemudian, dengan senyum elegan di wajahnya, King Bet berkata kepada Lin Ming, "Saya seorang pelayan. Aku menyinggungmu. Aku harap kamu tidak membawanya ke hati." Setelah jeda, Raja Kelelawar menunjukkan wajah serius dan berkata, "Aku tahu kamu ingin pergi ke Gunung Kunlun. Bahkan, tujuan kami sama. Saya dengan tulus ingin berteman dengan Anda.
Ketika dia mengatakan ini, Raja Kelelawar mengubah telapak tangannya dan melihat gulungan bersembunyi di telapak tangan. Ini adalah ketulusan saya. Ini adalah peta Gunung Kunlun. Ada hal-hal baik yang ingin saya bagikan dengan teman-teman saya. Saya harap Anda bisa mengambilnya. Petik 1. Bab 869. Oh, peta Gunung Kunlun yang melihat gulungan kulit binatang di tangan Raja Bet. Lin Ming mengatakan bahwa itu palsu untuk tidak bergerak. Waktunya terbatas. Secara alami, semakin cepat ia mendapatkan musim semi keabadian, semakin baik. Tetapi manfaat mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintu tidak pernah manfaat mengambilnya dengan sia-sia. Lin Ming sangat jelas tentang ini. Pada pemikiran kedua, Lin Ming berkata samar-samar, pepatah yang bagus. Ini bukan ras saya, tetapi hatiku pasti berbeda. Kamu telah memasuki wilayah Tiongkok, dan aku punya hak untuk mengusirmu. Adapun teman, haha, itu tidak mungkin. Ketika sampai pada akhir, Lin Ming juga tersenyum. Arti kata-kata Lin Ming sangat jelas. Sehat. Tiba-tiba mendengar Lin Ming ekspor seperti itu, Wan Jizeng dan yang lainnya bukan dari kecelakaan pertama Leng. Bahkan, ketika Raja Kelelawar mengeluarkan peta Gunung Kunlun, mata Wan Jizeng melebar. Dia ingin mengambil peta Gunung Kunlun dan terlihat bagus. Su Sanmin, para master keluarga Yanjing, terutama, memiliki ide yang lebih kuat. Lagi pula, karena 6 sekte utama dialokasikan tempat, mereka semua pergi ke Gunung Kunlun. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Begitu mereka memasuki pegunungan Kunlun, mereka kehilangan arah sepenuhnya. Mereka berdetak seperti lalat buta. Untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa pegunungan Kunlun hampir tanpa batas. Pada akhirnya, 90,99% orang hampir tidak mendapat apa-apa dan hampir mati. Secara alami, jika Anda bisa mendapatkan peta Gunung Kunlun, itu akan sangat berbeda. Setidaknya Anda harus tahu tempat mana yang berbahaya atau jebakan, dan Anda tidak boleh pergi ke sana pada saat pertama. Dengan cara ini, akan ada peluang besar untuk memenuhi beberapa peluang luar biasa di Gunung Kunlun. Menurut Wan Jizeng dan yang lainnya, mereka masih berpikir begitu. Adapun Lin Ming, mereka bahkan akan berpikir begitu. Mereka tidak akan ragu untuk menerima karunia Bet Raja, dan kemudian membentuk aliansi dengan Raja Bet untuk menjadi teman. Tapi yang tidak pernah saya pikirkan adalah bahwa Lin Ming menolak. Nada suaranya terdengar sesederhana penolakan. Tampaknya tidak ada keraguan. Apa yang membuat Wan Jizeng dan yang lain bahkan lebih terkesan dengan Lin Ming adalah bahwa Lin Ming berkata, ini bukan ras saya, itu bukan hatiku. Petik 1. Bahkan, dalam pandangan Wan Jizeng, kontradiksi antara mereka dan Lin Ming hanya karena kontradiksi antara mereka dan Lin Ming, tetapi jika itu melibatkan dunia barat, itu akan meningkat ke masalah benar dan salah. Untuk sesaat, Wan Jizeng dan yang lain benar-benar berpikir bahwa Lin Ming akan membentuk aliansi dengan Raja Bet dunia barat, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Untuk sesaat, mereka secara alami terkejut, dan tentu saja mereka tidak bisa membantu tetapi melihat Lin Ming dengan tampilan baru. Lin Ming secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Wan Jizeng dan orang lain. Bahkan, dia tidak ingin lebih memperhatikannya. Dia jelas tahu bahwa kebaikan Wang Mayan benar-benar benar. Pada saat ini, dia menolak tanpa ragu-ragu. Untuk sesaat, wajah Raja Bet tenang, dan mulutnya masih memiliki senyum elegan. Lalu dia berkata, "Yah, ini bukan rasku. Aku pernah mendengar bahwa dudukan orang-orang Cina sangat tegas ketika mereka berada di luar negeri. Sekarang, menghadapi peta Gunung Kunlun, Anda tidak tersentuh sama sekali. Tampaknya sangat sulit bagi kita untuk menjadi teman. Tentu saja, orang-orang Cina bersatu ketika mereka berada di luar, tetapi berbicara tentang kata-kata internal Anda." Petik 1. Pada titik ini, Raja Bet tampaknya menyadari keberadaan Wan Jizeng dan lainnya. Dia melihat mereka sedikit, dan sudut mulutnya sedikit miring.
Dia melanjutkan, tapi aku khawatir kamu tidak punya persatuan di dalam. Petik 1. Sebuah kata suara jatuh, bed raja tiba-tiba menghilang. Pada pandangan pertama, wajah Lin Ming berubah. Memang, pada saat ini, dia melihat dengan jelas bahwa Raja Kelelawar pindah dan sedikit Wan Jizeng dan yang lain di leher dengan kecepatan kilat. Ketika Raja Bed kembali ke tempat aslinya, Wan Jizeng dan yang lainnya belum pulih. Saat berikutnya ketika Wan Jizeng mengusap lehernya, wajahnya berubah pucat dan ada teriakan di mulutnya. Pada saat yang sama, 5 lainnya juga menyentuh leher mereka, menyentuh tanda gigi dalam, dan wajah mereka menjadi tak berdarah langsung. Setelah itu, Wan Jizeng dan lain-lain merasa dingin di seluruh. Dalam beberapa saat, napas mereka berubah menjadi kabut putih. Pada saat ini, Raja Kelelawar tampak sangat tertarik. Dia menatap Lin Ming dan berkata pelan, "Boy, dalam 1 menit, beberapa dari mereka akan menjadi budak darah saya. Saat itu, saya ingin melihat apakah Anda benar-benar membunuh mereka semua." Salah satunya adalah Wakil Menteri Huaan. Yang lain baik kepala keluarga Yanjing atau anggota penting dari keluarga. Jika Anda membunuh mereka, masa depan akan menjadi indah. Jika Anda tidak membunuh mereka, mereka akan bergabung tangan untuk membunuh Anda. Petik 1. Bersenandung. Untuk sesaat, Lin Ming hanya memberikan ham dingin, dan lapisan cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Bed Raja tiba-tiba melakukan ini, dan kekuatannya benar-benar tak terduga, sehingga Lin Ming harus menunjukkan cahaya hitam. Sehat. Tiba-tiba, ia melihat lapisan cahaya hitam yang keluar dari tubuh Lin Ming, dan segera merasa rasa palpitasi bisa dijelaskan. Untuk sesaat, kelelawar raja membuka matanya sedikit, dan akhirnya menunjukkan sentuhan bergerak warna di wajahnya. Kemudian dia masih menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata, "Tidak heran Anda dapat membunuh tingkat perak Batman. Saya berani Anda memiliki cara seperti. Bagus. Lalu aku akan melihat apa yang Anda lakukan." Sebelum suara jatuh, kelelawar raja menghilang. Detik berikutnya, tubuhnya sudah muncul di pintu gerbang, dan ia juga mengenakan tampilan menonton drama. Rat mengikuti, Wan Jizeng dan lain-lain menghadapi tiba-tiba berubah, menjadi tak berdarah. Pada saat yang sama, mata semua orang juga menyala merah, menunjukkan tampilan gila. Mereka berteriak liar, dan semangat membunuh mereka melambung. Mereka bergegas ke Lin Ming sekeras yang mereka bisa. Bersenandung. Tapi saat ini, Lin Ming tenang dan tenang. Dengan ham dingin, ia melihat lampu merah di telapak tangannya. Wah, wah, wah. Dalam sekejap, Wan Jizeng dan lain-lain tidak bisa bergerak. Apa? Racun darah dingin. Begitu melihatnya, kelelawar raja diakui untuk pertama kalinya, dan wajahnya berubah. Dia juga melihat ke atas dan ke bawah di Lin Ming dengan ekspresi terkejut di matanya, dan kemudian berkata seolah dirinya sendiri. "Anda bukan manusia kelelawar, mengapa Anda dapat mengontrol racun darah dingin?" Dia hanya mengatakan kata, tapi tiba-tiba ia tidak bisa membantu tetapi bergerak. Memang benar bahwa pada saat ini, dia bisa melihat dengan sangat jelas. Lin Ming bergegas ke arahnya. Dia ingin berbalik dan mengambil inisiatif untuk menyerang dia. Bab 870. Bersenandung. Untuk sesaat, kelelawar raja mendengus dingin, dan wajahnya akhirnya menunjukkan sedikit dingin, tidak ada hukuman. Sebelum kata terakhir dari anggur keluar, terlihat Lin Ming, ia tiba-tiba kehilangan sosok raja kelelawar. Apa kecepatan! Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu bertepuk tangan di dalam hatinya. Dalam waktu singkat, ia mampu menjalankan metode pernapasan secepat yang ia inginkan. Ini adalah pertama kalinya bahwa ia telah mampu menjalankan metode pernapasan begitu cepat karena ia menerobos dunia rohani setengah langkah. Benar saja, dia melakukannya dengan benar. Begitu ia mulai metode bernapas, ia mendengar ledakan. Raja kelelawar segera muncul di belakangnya dan memukulnya di bagian belakang.
Dalam sekejap, Lin Ming juga merasa bahwa ia memiliki kekuatan sawit sangat dingin, yang seperti banjir melanggar tanggul. Lin Ming menggigil tanpa sadar pada saat itu. Untungnya, metode pernapasan bekerja cukup cepat. Pada saat ini, ia tidak beku. Jika tidak, menurut Lin Ming, bahkan sumsum tulang telah dibekukan. Pada saat yang sama, tubuh Lin Ming melintas dan menyapu ke arah depan. Itu dengan jenis gerakan yang ia tidak terbang ke bawah terbalik di bawah tangan kelelawar raja. Kemudian, dalam sekejap, ia juga berbalik. Untuk sesaat, kelelawar raja tidak mengikuti tangannya. Matanya memiliki binar kejutan. Dia juga memandang Lin Ming dengan sedikit pemeriksaan di matanya dan berkata, "Ada sesuatu yang aneh dalam tubuh Anda, jika tidak, di bawah tangan saya, Anda telah terluka." Setelah jeda, kelelawar raja tampak bertanya tanpa sadar, "Anda anak, yang sekolah murid Anda, dan apa keterampilan yang harus Anda berlatih? Saya belum pernah bertemu seperti seorang praktisi seni bela diri aneh karena Anda." Haha. Untuk sesaat, Lin Ming hanya tertawa pelan, dan kemudian ia tidak bicara omong kosong. Dalam beberapa saat, cahaya hitam di tubuhnya menjadi lebih intens. Wah! Seluruh orang dari Lin Ming menghilang di tempat yang sama. Saat berikutnya ia muncul, ia berada di bawah mata kelelawar raja. Kecepatan ledakan Lin Ming adalah 3 atau 4 kali lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat ini, hati Lin Ming tidak senang. Setelah menyerap daging dan darah manusia berwajah bulat, meskipun cabang tidak menghasilkan timbangan lagi pada saat pertama, cahaya hitam menjadi lebih kuat, dan bersama dengan kecepatan, hal itu juga menjadi lebih cepat. Melihat ini, wajah kelelawar raja berubah seketika. Tentu, untuk pertama kalinya, ia bisa melihat bahwa kecepatan Lin Ming memang jauh lebih cepat dibandingkan dengan Ling Wu yang mengubah dunia rohani. Bersenandung. Petik 1. Hanya ketika Lin Ming ingin memukulnya, Raja Kelelawar memberikan ham dingin. Dia tidak bermaksud menghindar sama sekali. Ia kembali langsung ke Lin Ming. Lalu ia melihat bahwa telapak tangannya dibalut dengan napas yin dingin yang kuat, seperti telapak tangannya, yang merupakan bagian dari kristal es. Bang dari keluar kemudian berdering, sejenak, suara tabrakan kelapa juga menyebar. Langkah. Ini tidak mengherankan bahwa langkah-langkah Lin Ming yang terus mundur. Langkah. Untuk sesaat, langkah kelelawar raja juga mundur, 5 atau 6 langkah mundur. Ketika dia berdiri diam, matanya tidak bisa membantu menunjukkan jejak kekhawatiran, dan dia tidak bisa membantu bergumam, udara kegelapan. Orang ini benar-benar mengendalikan udara gelap bahwa anggota organisasi pemusnahan dunia aliansi dapat mengendalikan. Memang benar bahwa pada saat itu, ketika dia bertengkar dengan Lin Ming, jejak kegelapan keluar dari telapak tangan Lin Ming dan memasuki tubuhnya, yang membuat napasnya mandek setelah sedikit kerutan. Raja Kelelawar tidak bisa membantu tetapi menebak, apakah bocah ini anggota organisasi Liga Pemusnahan. Namun, setelah spekulasi seperti itu, Bet Raja segera membantahnya. Lagi pula, jika Lin Ming benar-benar anggota dari Anti-World League, dia tidak akan aman di Yanjing. Untuk sesaat, Bet Raja tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit lebih ingin tahu tentang identitas Lin Ming. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan berkata, "Tidak heran Lin Tianze ingin mengungkapkan situasi Anda kepada saya, sehingga saya dapat membuat aliansi dengan Anda untuk menjadi teman dan pergi ke Gunung Kunlun bersama-sama. Anda tidak sesederhana yang saya lihat di internet permukaan." Petik 1. Oh, Lin Tianze, Messenger Phantom. Ketika dia mendengar ini, Lin Ming tiba-tiba menyadari bahwa ketika Bet Raja muncul, dia tahu bahwa dia akan pergi ke Gunung Kunlun. Itu adalah Messenger Ghost yang mengungkapkan perasaannya. Untuk sesaat, Lin Ming secara alami tahu bahwa tebakannya benar. Raja Bet memiliki niat buruk. Pada saat ini, Raja Bet berkata, "Tapi jangan salah, saya tidak punya persahabatan dengan Messenger Ghost." Saya masih mengatakan itu, saya hanya tertarik pada Anda terutama setelah berurusan
Dengan Anda, saya memiliki intuisi bahwa identitas Anda sama sekali tidak sederhana, jadi saya masih mengatakan itu. Saya dengan tulus ingin berteman dengan Anda. Saya masih berharap Anda dapat mengambil peta Gunung Kunlun, sehingga Anda dapat menemukan musim semi-immortal sesegera mungkin, bukan? Pada akhirnya, Raja Bet masih tidak menyerah dan menyerahkan Gunung Kunlun ke Lin Ming. Lagi tapi dia kecewa. Lin Ming masih memiliki satu kalimat. Kita tidak bisa membentuk aliansi. Kamu dan aku tidak bisa berteman. Petik 1. Anda. Melihat sikap keras dan lunak Lin Ming, Bet Raja benar-benar marah sejenak, dan matanya melintas dengan udara pembunuhan. Bocah, jangan berpikir aku takut pada cahaya hitam di luar kamu. Aku bahkan tidak menunjukkan 1/10 kekuatanku. Raja Bet hanya mengatakan sepatah kata pun, wajahnya berubah. Pada saat yang sama, ada gerakan di hati Lin Ming. Benar saja, 4 tokoh muncul dari udara tipis. 2 dari mereka, Lin Ming, saling kenal. Salah satunya adalah Menteri Huan, dan yang lainnya adalah Deng Xiaoxing, yang belum melihatnya hampir setengah bulan. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa membantu melihat 2 lainnya lagi, dan matanya juga menunjukkan warna yang aneh. Dia melihat bahwa ini adalah pria dan wanita. Mereka tampak muda, paling banyak di awal 20-an. Alasan mengapa Lin Ming merasa sedikit aneh adalah bahwa mereka berdua mengenakan kacamata hitam di siang hari, seolah-olah mereka buta. Pada saat yang sama, Lin Ming juga dapat merasa bahwa kedua orang ini memiliki kekuatan yang sama dengan Wei Konyi, dan mereka lahir di tingkat yang sama. Melihat ini, Lin Ming tidak bisa menahan berpikir, apakah kedua orang ini memiliki kekuatan magis yang sama dengan Wei Kongye. Pada saat ini, Raja Kelelawar juga melirik pria itu dan wanita itu, tetapi dalam sekejap, ada jejak ketakutan di matanya. Kemudian Raja Bet menatap Menteri Huan dan berkata, "Menteri Huan, aku tidak berharap kamu datang begitu cepat dan mengundang No. 5. Maka saya tidak akan menemani Anda. Sampai jumpa lagi." Petik 1. Sebelum kata-kata turun, Raja Kelelawar sekali lagi melirik pria dan wanita dengan jejak ketakutan di matanya, dan kemudian pergi langsung. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.